Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama dan berbagi ilmu. Di video kali ini kita akan membahas uji linearitas pada uji korelasi Pearson atau korelasi produk momen. Seperti biasa, layar kita bagi dua, sebelah untuk pedoman. Jadi kalian baca pedomannya, cermati pedomannya, kemudian sebelah lagi kita praktekkan. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang uji linearitas, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Perhatikan tabel. Tabel ini merupakan desain penelitian yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar IPS. Variabel penelitiannya, variabel X motivasi belajar, variabel Y hasil belajar IPS. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. Hipotesis HI-nya terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk uji korelasi persen adalah uji linearitas yang akan kita bahas bersama-sama di video kali ini. Topik bahasanya ada 4. Yang pertama, kita pahami konsep dasar uji linearitas pada korelasi persen. Yang kedua, pahami kaidah pengambilan keputusannya. Yang ketiga, prosedur SPSS uji linearitas. Dan yang keempat, interpretasi. Hal yang harus dipersiapkan, data dalam bentuk Excel untuk memudahkan proses analisis. Yang pertama, konsep dasar uji linearitas pada uji korelasi Pearson. Uji linearitas merupakan salah satu uji asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji korelasi Pearson atau korelasi produk momen. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y membentuk pola linear atau garis lurus. Korelasi Pearson hanya mampu mengukur kekuatan dan arah hubungan yang bersifat linear. Apabila hubungan antar variabel tidak linear, maka nilai koefisien korelasi Pearson dapat menjadi rendah atau bahkan tidak menggambarkan hubungan yang sebenarnya, meskipun kedua variabel sebenarnya memiliki hubungan yang kuat, tetapi berbentuk kurva non-linear. Bisa saja pengukuran linearitas dilakukan terpadu dengan uji korelasi Pearson. Tetapi jika dilakukan terpadu, maka akan menggunakan uji scatter plot yang interpretasinya bukan berupa matematis, tetapi lebih kepada pemeriksaan visual sehingga seringkali bersifat subjektif. Berikutnya, kaidah pengambilan keputusan. Kaidah pengambilan keputusan uji linearitas berdasarkan nilai sig pada deviasi from linearity. Kaidahnya, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka hubungan antar variabel dinyatakan linear. Sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka hubungan antar variabel tidak linear. Berikutnya, prosedur SPSS uji linearitas. Nah, ini coba perhatikan data. Ini data respondennya ada 30 sesuai dengan tabel tadi. Tadi disebutkan bahwa judulnya hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. Respondennya atau N-nya ada 30. Ini respondennya 30. Kemudian variabel X-nya, motivasi belajar ini datanya, dan variabel Y juga ini datanya. Oke, kita lanjutkan. Pokoknya kalian cermati, perhatikan, baca pedomannya, kemudian langsung kita praktekkan. Data ini kita copy dan langsung kita buka SPSS-nya. Ya, ini tampilan awal SPSS seperti ini. Ini kita silang saja. Ini adalah lembar kerja SPSS. Ini ada lembar kerja SPSS. Kemudian data yang sudah kita copy dari Excel, kita kopikan di sini. Nah, ini data sudah terkopikan, coba perhatiin prosedurnya. Copy data dari Excel sudah kita lakukan, kemudian ganti variabel. Ini variabel var 0001 dan var 002 kita ganti, kita rubah. Klik dulu variabel view, kita klik, kemudian ini kita ganti. Coba perhatiin di prosedur var 001 kita ganti dengan X ya. Kita ganti dengan X,
Kemudian var 002 kita ganti dengan variabel Y. Kemudian kita lihat di kolom labelnya, untuk yang X ini kolom labelnya adalah kita ganti dengan motivasi belajar. Sesuai dengan ini, dengan tabel yang menunjukkan ini adalah desain penelitian ya. Jadi ini kita ganti dengan motivasi belajar. Motivasi belajar. Kemudian untuk variabel Y di kolom labelnya itu kita ganti dengan hasil belajar IPS. Hasil belajar IPS. Oke, kemudian di skala pengukuran, nih, coba perhatiin di skala pengukuran ini kita pilih skala ya ini nih, kita pilih skala. Ini skala, ini skala. Oke. Setelah itu, kemudian kita masuk atau kita lakukan analisis. Klik analyze, kemudian eh, confirmin, kemudian min. Ya. Ini muncul kotak dialog seperti ini. Dari kotak dialog, kemudian variabel Y, ini hasil belajar kita pindahkan ke kotak dependent list. Kemudian variabel X, kita pindahkan ke kotak independent di sini ya. Kita yang ini kotak ini. Oke. Setelah itu, kemudian kita lihat klik tombol option, ini klik tombol option, kemudian setelah klik tombol option, kemudian centang test for linearity yang ini nih. Kita centang, kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini adalah output dari uji linearitas ya. Outputnya seperti ini. Oke, ini adalah outputnya uji linearitas seperti ini ya. Oke, setelah selesai kita lakukan uji analisis, berikutnya adalah interpretasi. Bicara interpretasi, maka tentunya bicara kaidah. Ini kaidahnya. Kaidahnya, kaidahnya berdasarkan nilai sig pada deviasi from linearity. Gitu. Perhatiin, ini deviasi from linearity, nilai signya ya. Kaidahnya jika sig lebih besar dari 0,05, maka hubungan antar variabel dinyatakan linear. Kalau lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hubungan antar variabel tidak linear. Tolong perhatikan baris deviasi from linearity. Ini nilai signya atas 0,889. Oke. Jadi interpretasinya berdasarkan, kita ulangi, berdasarkan tabel output uji linearitas pada tabel ANOVA, terlihat bahwa nilai sig dari deviasi from linearity sebesar 0,88. Oke ya. Nih 0,889. Tentunya lebih besar dari 0,05. Kita lihat kaidahnya. Jika sig lebih besar dari 0,05, maka hubungan antar variabel dinyatakan linear. Oleh karena itu, hubungan antar variabel X dan Y, gitu ya, dalam hal ini kita kembali sini. Hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS itu dinyatakan linear. Sehingga dengan demikian, asumsi linearitas pada uji korelasi persen dapat dipenuhi. Sekian penyampaian video kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.